Alhamdulillah kita di sini semua bisa berkumpul lagi dengan keadaan sehat walafiat, dan juga semoga hatinya juga sehat ya. Karena di sini Leni pribadi sebagai PJ tahajud, jadi sekarang Leni mau bawain tentang keutamaan tahajud untuk pelecut kita, jadi buat semangat untuk tahajud lagi ya. Bismillah. Di sini ada 9 macam kemuliaan tahajud, yang dimana ada 5 macam di dunia dan 4 macam di akhirat. Yaitu yang pertama, akan dipelihara oleh Allah dari segala macam bencana. Kedua, tanda ketaatannya akan tampak kelihatan di mukanya, yaitu mungkin mukanya berseri-seri gitu ya. Yang ketiga, akan dicintai para hamba Allah yang soleh dan dicintai oleh semua makhluk atau semua manusia. Jadi dengan kita rajin tahajud, kita juga jadi lebih disukai atau disenangi oleh orang-orang di sekitar kita gitu. Kemudian yang keempat yaitu mampu mengucapkan kata-kata yang mengandung hikmah. Misalkan ketika kita sedang diuji atau kita sedang ditimpa musibah, kita tuh nggak fokus kepada musibahnya, tapi kita fokus kepada hikmahnya. Oh, mungkin Allah ngasih ujian ini akan dikasih kejutan apa nih setelahnya gitu. Kemudian yang kelima ada akan dijadikan orang bijaksana, yaitu diberi pemahaman dalam ilmu agama. Mungkin dengan kita ada di lingkungan yang seperti ini, alhamdulillah positif gitu ya, jadi kita juga lebih mudah untuk mendapatkan ilmu atau pemahaman agama yang lebih eksklusif lagi gitu. Selanjutnya ada 4 keutamaan di akhirat. Yang pertama yaitu wajahnya berseri ketika bangkit dari kubur di hari pembalasan nanti. Amin ya. Kemudian yang kedua, akan mendapatkan keringanan ketika dihisab nanti. Karena kalau nggak salah Leni sempat baca di hadis riwayat An-Nasai, di sana tuh disebutkan bahwa sholat yang paling utama, sholat yang paling dianjurkan selain sholat fardu itu yaitu sholat tahajud. Itu mungkin ya salah satunya. Kemudian yang ketiga, ketika menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim, bisa melakukannya dengan sangat cepat seperti halilintar yang menyambar, katanya begitu. Kemudian yang keempat, catatan amalnya diberikan di tangan kanan. Ya seperti yang kita tahu ya, kalau di tangan kiri kan amal yang buruk, kalau tangan kanan itu amal yang baik gitu. Itu mungkin 9 macam keutamaan atau kemuliaan tahajud, yang mana 5-nya itu dibalas langsung di dunia dan 4-nya itu langsung dibalas di akhirat nanti. Dan ini sebagai pengingat juga buat kita semua bahwa tahajud ini tuh bukan sekedar sholat sunnah yang biasa gitu ya. Tahajud ini tuh sholat sunnah yang bisa menggerakkan hati kita, menggerakkan lisan kita untuk senantiasa bisa ada di jalan yang Allah ridhoi gitu loh. Dengan tahajud ini juga Leni pribadi ya merasakan keutamaannya, merasakan kenikmatannya gitu loh. Setelah alhamdulillah konsisten tahajud, bismillah alhamdulillah mau konsisten tahajud gitu. Karena ya dengan tahajud ini bukan hanya kita diberi alhamdulillahnya pahala ya pastinya, tapi juga ketenangan hati, yang tentunya itu bakal ada ketenangan hati, gak ada kegelisahan walaupun kita dikasih ujian, dikasih musibah, dikasih apapun gitu, tapi selalu positive thinking gitu loh, apapun keadaannya selalu positive thinking bahwa nanti pasti ada hikmahnya kok gitu. Dan step by step ya, kalau masih susah banget untuk bangun tahajud, mungkin step by step bisa dua rakaat dulu gitu ya. 2 rakaat nggak pakai iftitah nggak apa-apa, terus pakai baca Al-Fatihah doang juga nggak apa-apa gitu. Itu kalau misalkan buat pemula gitu ya. Tapi kalau misalkan dianjurkan, ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah juga ya, bahwa Rasulullah itu setiap malam nggak pernah melewatkan sholat tahajud 11 rakaat. Ya 11 rakaat itu 4 rakaat dan ditutup dengan 3 witir, yang insya Allah itu juga lagi dijalani oleh Leni gitu. Kalau misalkan keberatan ya boleh dua dulu gitu mungkin dari Leni pribadi. Leni bukan menggurui ya, bukan maksud menggurui, tapi untuk sebagai pengingat juga buat kita bahwa di sisi lain sholat fardu itu biar minimum banget ya kalau sholat fardu gitu, tapi kalau sholat sunnah itu jadi sebuah keistimewaan buat kita semua juga, terutama kalau sholat tahajud kan Allah langsung yang datang ke langit, Allah yang langsung datang ke bumi untuk mendengarkan keluh kesah kita, mendengarkan cerita-cerita kita yang mungkin nggak bisa kita ceritain ke sesama manusia gitu, dan Allah
sendiri yang dengar curhat kita gitu. Kayak punya waktu sendiri gitu sama Allah, dan itu jadi waktu yang apa ya? Waktu yang bikin kita ngerasa deep banget gitu ngobrol sama Allah. Mungkin gitu dari Leni pribadi. Semoga jadi pelucut juga, semoga jadi pengingat juga buat kita semua untuk lebih semangat lagi, untuk lebih konsisten lagi menjalankan perintah Allah maupun fardunya ataupun sunnahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.